Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fuad Bawazir Harahap, NIM 2214010033, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fikih muamalah dan munakahat. Yang pertama yaitu fikih muamalah. Secara bahasa, muamalah adalah dalam bahasa Arab dari kata amala, ya'malu muamalah, yaitu hubungan antar manusia. Kenapa? Dalam Islam, prinsip utama adalah halal, suka sama suka atau at-taradin, dan tidak ada unsur penipuan. Nah, di dalam muamalah ini kita akan membahas tentang jual beli atau al-bai'. Yang perlu kita ketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta seseorang untuk kepemilikan selamanya. Syaratnya dalam jual beli ini adalah penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, barangnya suci dan bermanfaat, serta adanya izab dan kabul. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli di sini harus jelas antara penjual dan antara pembelinya berakal, seorang yang berakal, dan adanya izab dan qabul. Kemudian ijarah. Apa itu ijarah? Yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah tanpa pemindahan kepemilikan barang. Atau yang sering kita kenal ijarah ini adalah sewa menyewa. Misalnya, saya menyewakan ruko kepada seseorang dengan waktu tertentu. Kemudian seorang yang saya beri sewa tadi membayar upah kepada saya. Setelah jatuh tempo, maka ruko itu kembali kepada saya. Nah, di situ terjadinya sewa menyewa ini. Pemindahan hak guna sementara tanpa pemindahan kepemilikan ruko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rahnun, yaitu barang gadai. Barang gadai ini menjadikan barang berharga sebagai jaminan. Misalnya apabila kita mempunyai utang kepada seseorang, kemudian kita ragu apabila kedepannya kita ragu untuk tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka kita berikan kepada tempat peminjaman tadi barang yang berharga, kita berikan kepada orang tersebut. Nah, ketika kita tidak dapat melunasi utang yang kita pinjam tadi, maka barang berharga yang kita miliki yang kita berikan kepada orang yang meminjamkan tadi, maka itu miliknya sepenuhnya. Itu yang merupakan pengertian dari barang gadai. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, nikah itu wata'un, yaitu artinya bersetubuh dan jima, dan akdun, ikatan. Secara istilah, nikah itu adalah akdun yatadammanu ibahatul mulamasati bilabzi inkahin au tazwijin au ma fi ma'nahuma. Nikah itu adalah suatu ikatan yang mengandung
pembolehan bersetubuh suami dan istri dengan lapas nikah atau tazwij, atau makna yang serupa dari kata nikah dan tazwij. Mulamasah di sini merujuk kepada lil musyarakah, yaitu bersetubuh antara dua orang dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Maka nikahi kamulah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tikum bil mal. Rawahu Abu Dawud wa Hakim. Nikahi kamulah wanita atau perempuan karena sesungguhnya perempuan itu mendatangkan kepada kamu harta. Riwayat Abu Dawud. Nah, adapun hukum menikah itu asal hukumnya itu adalah sunnah. Ada tatkala juga hukum menikah ini ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Kapan hukum nikah itu wajib? Hukum nikah itu wajib adalah ketika seseorang itu ingin, kemudian mampu, dan takut berzina. Maka di sini diberikan kepadanya hukum menikah itu wajib. Sedangkan sunnah, apabila seseorang itu ingin, kemudian dia mampu, dan dia tidak takut berzina apabila tidak menikah. Kemudian anjuran agama, maka di sini posisi hukumnya adalah sunnah. Kemudian makruh. Kapan hukum menikah ini makruh? Ketika seseorang itu tidak ingin, kemudian dia mampu. Dia mampu tapi tidak ingin menikah. Maka di sini hukumnya makruh. Kemudian haram. Kapan terjadi pengharaman hukum menikah ini? Ketika dia tidak ingin menikah. Kemudian dia ingin menikah tetapi dia tidak mampu, kemudian dia berniat untuk menganiaya perempuan tersebut, maka di sini jatuh hukum haram untuk menikah. Kemudian mubah, boleh nikah atau tidak sama saja. Adapun rukun syarat menikah ini ada 5, yaitu yang pertama adanya calon suami. Dan calon suami ini harus jelas muslim, berakal, dan balik. Kemudian sesuai dengan ketentuan syara. Yang kedua, calon istri. Sama halnya muslimah, berakal, balik, dan sesuai dengan ketentuan syara. Kemudian wali nikah. Wali nikah mukallaf, Islam, berakal, dan balik. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Dan yang kelima, ijab sigat atau ijab dan qabul. Ijab adalah wali, yaitu penyerahan tanggung jawab kepada calon suami, dan qabul oleh calon suami menerima tanggung jawab yang diberikan oleh wali. Dan ijab qabul ini digunakan dengan lapas fi'il madi, yaitu seperti qabiltu,
aku terima, dan tazwijtu, aku menikahi. Kemudian poin yang ketiga adalah talak, rujuk, dan iddah. Talak adalah memutus ikatan tali pernikahan. Bisa saja mengalami permasalahan yang tidak bisa diperbaiki, maka Islam memberikan pintu darurat, namun tetap dengan aturan yang sesuai dengan syariat. Yang pertama yaitu talak, yaitu lepasnya ikatan pernikahan dengan lapas tertentu dari suami. Adapun rujuk, kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2 sebelum habis masa iddahnya, dan tidak perlu akad nikah yang baru. Jadi ketika suami mentalak istrinya talak 1 dan 2, kemudian meminta rujuk sebelum masa iddah, maka diperbolehkan tanpa melakukan akad pernikahan yang baru. Kemudian iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya, baik itu dikarenakan dengan cerai atau mati sebelum boleh menikah lagi. Dan cara hidup ini, apabila suami istri cerai, maka masa iddah istri tersebut adalah 3 kali suci bagi yang masih haid. Dan apabila cerai mati, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baru dia boleh menikah. Kemudian apabila masa iddahnya sedang hamil sampai wanita tersebut melahirkan, barulah boleh dia dipinang atau menikah kembali. Selanjutnya yaitu hukum mawaris. Hukum mawaris adalah ilmu yang mengetahui siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang didapat. Dan pembagian ini adalah sudah diatur dalam Islam. Sudah jelas bagian anak laki-laki segini, berapa bagiannya. Dan ahli waris utama dan bagiannya akan kita jelaskan satu persatu. Anak laki-laki sama dengan ashabah, yaitu menghabiskan sisa harta. Bagiannya 2/1 dibanding anak perempuan. Anak perempuan 1/2 jika sendirian, atau 2/3 jika lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Apabila anak perempuan sendiri, maka bagian warisannya adalah 1/2. Apabila ada saudaranya, maka dia mendapatkan 2/3. Kemudian ayah mendapatkan bagian itu 1/6 apabila dia mempunyai anak laki-laki. Ibu mendapat 1/6 jika ada anak atau saudara. Apabila tidak ada, maka mendapatkan 1/3. Suami mendapatkan 1/2 jika tidak memiliki anak. Apabila memiliki anak, mendapatkan bagiannya 1/4. Adapun istri, apabila tidak mempunyai anak, maka dia mendapat 1/4, dan apabila ada anak, dia mendapat bagian 1/8. Misalnya seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri, ibu, dan anak laki-laki dan 1 anak laki-laki. Total hartanya 120 juta misalnya. Nah, maka di sini ditentukan siapa saja yang menerima warisan dan berapa bagiannya. Di sini istri mendapatkan
1/8 karena ada anaknya. Sementara ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Dan anak laki-laki tersebut ashabah. Dia mendapatkan sisa dari bagian dari istri dan ibu tadi. Dan harta warisan ini dibagikan setelah diambil untuk bayar pengurusan jenazah, melunasi hutang almarhum, dan menunaikan wasiat. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai fikih muamalah dan munakahat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.